Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Yuda. Jadi untuk teman-teman yang baru nemuin video aku, jadi di channel ini kita akan membahas terkait seputar olah data statistik, kemudian terkait skripsi baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di video kali ini teman-teman kita ini merupakan video edisi spesial ya, yang mana challenge 30 hari paham olah data statistik. Jadi untuk teman-teman mungkin yang baru menemukan video saya, jangan lupa untuk subscribe, komen, kemudian share dan like juga untuk supaya kita bisa belajar bersama-sama di channel ini. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait lanjutan dari video sebelumnya, yang mana kita telah membahas terkait pengujian normalitas. Namun kalau di video sebelumnya itu terdapat data yang tidak normal. Makanya ini kelanjutannya, apa sih yang membuat data tersebut tidak normal. Nah, jadi kita buka dulu datanya teman-teman ya. Seperti biasa kita di sini menggunakan SPSS Statistik 26. Untuk teman-teman yang ingin download softwarenya itu ada di video sebelumnya, dan juga mungkin saya akan tambahkan linknya di deskripsi video ini. Oke, untuk teman-teman ini tampilan dasar dari SPSS. Nah, sebelumnya kita kan sudah memiliki data ya teman-teman, data ini. Nah, ini kita coba impor lagi untuk kita lihat hasil tes normalitas yang kita sampaikan. Nah, oke, jadi kita lakukan dulu tes kembali ya teman-teman. Regression, kemudian linear. Kita ambil variabel dependennya, kemudian variabel independen. Kalian save, unstandarized, continue, kemudian oke. Setelah itu kita minimize saja, kembali lagi analyze, non-parametric test, legacy dialerson, sample Kolmogorov Smirnov. Kemudian kita ambil nilai standardized-nya dan nilai residual kita oke. Nah, ini kan seperti di video sebelumnya, ini terdapat datanya tidak normal. Nah, apa sih yang menyebabkan data tidak normal? Nah, jadi teman-teman, sedikit informasi saja. Biasanya ada beberapa hal yang membuat data tersebut tidak normal, yakni yang pertama terdapat data outliers dari data tersebut, yang mana data outliers ini mungkin memang sangat memberikan pengaruh untuk data kita, sehingga data kita tidak berdistribusi normal. Kemudian selain itu juga yang kedua, kemungkinan ya sampel yang kita gunakan itu masih kurang, dan juga terdapat sampel yang kita gunakan itu masih kurang untuk memenuhi sebuah perhitungan dari standardized perhitungan standar dari data untuk normalitas. Nah, jadi di video kali ini teman-teman kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih caranya kita untuk melakukan atau tips-tips cara-cara agar membuat datanya yang sebelumnya tidak normal menjadi normal seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa cara teman-teman, yakni yang pertama kita melakukan penghapusan data outliers, karena itu mungkin salah satu penyebab kenapa data kita tidak normal. Setelah itu, jikalau sudah melakukan data outliers namun datanya masih tidak normal, maka kita akan melakukan namanya tes non-parametric test, atau yang sebelumnya mungkin kita menggunakan ASIM, kita akan menggunakan tes yang berbeda seperti itu. Jadi di non-parametric test itu teman-teman ada, untuk penentuan one sample Kolmogorov Smirnov test itu ada beberapa cara untuk menghitung nilai normalitasnya. Selain asymptotic to validnya, ini ada lagi satu cara teman-teman, nanti saya tunjukkan di video kali ini. Dan jikalau masih sama, data tersebut masih berdistribusi tidak normal, maka kita akan melakukan transformasi teman-teman. Dan untuk transformasi data itu kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kita akan fokus dulu terkait data outliers, bagaimana kita menentukan data outliers, dan juga bagaimana caranya kita melakukan pengujian normalitas dengan perhitungan yang berbeda seperti itu. Jadi oke, kita buka kembali datanya kita teman-teman.
kita akan coba untuk melihat apakah data kita terdapat outliers. Untuk melihat apakah ada data outliers, teman-teman pergi di Toolscribes, kemudian Legacy Dialogs. Setelah itu pilih box plot. Nah, setelah box plot, teman-teman pastikan yang ini simple aja. Kemudian data insert R itu kita pilih yang summaries of separate variable, artinya yang per variable saja. Kemudian kita define. Nah, kita masukkan semua variabel-variabelnya kecuali nilai totalnya. Kita masukkan di box represent kecuali nilai total ya, teman-teman. Ya, ini lagi. Setelah itu yang Y. Nah, setelah itu teman-teman kita lihat optionnya dulu. Oke, biarkan saja. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita fokus saja di sini, teman-teman, di grafiknya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini ada titik-titik yang menandakan bahwasannya di beberapa variabel indikatornya kita itu ada data outliers. Contoh di X1.7 itu di data yang ke-8. Nah, jadi ini data ke-8 di X1.7. Nah, kemudian ada namanya di X2.1 juga, dan X2.7 serta X2.8 itu di data yang ke-7 atau di di seperti ini ya, di baris yang ke-7, teman-teman. Nah, jadi karena sudah menemukan outliersnya di baris keberapa, itu kita akan melakukan penghapusan data outliers. Jadi kita akan hapus data yang ke-8 di baris ke-8 dan di baris ke-7. Kita akan hapus baris ke-7 dan baris ke-8. Kita pilih aja, kemudian kita delete. Nah, artinya yang tadinya 53 sampel itu menjadi 51 sampel. Teman-teman, nah kita akan coba uji kembali apakah masih ada data outliersnya. Klik Graphs, kemudian Legacy Dialogs, box plot. Kita pilih sampel, summaries of separate variable, define, pindahkan semua lagi, kemudian OK. Nah, kita lihat, nah sudah tidak ada titik-titik yang menandakan adanya outliers, teman-teman, seperti itu. Oke, karena sudah melakukan penghapusan data outlier, selanjutnya kita akan melihat apakah data tersebut masih masih tidak normal setelah kita melakukan data outliers, penghapusan data outliers ya. Kita coba lagi, kita analyze, kita pergi ke regression untuk memunculkan nilai residualnya, kemudian lineal. Kita pindahkan kembali ya, kita pindahkan kembali yang totalnya, dependen itu yang Y ya, teman-teman, jangan sampai tertukar. Kemudian untuk independen kita pilih yang X. Oke, save. Tentang nilai unstandardized di bagian residual, confirm, oke. Nah, kita sampingkan dulu ini. Kita lihat sudah muncul ya nilai residualnya. Kita cek oke. Kita lihat lagi, kita analyze, kita non parametric test, Legacy Dialogs, one sample QS, kita pindahkan yang unstandardized. Kita lihat apakah masih tetap sama, apakah masih tetap sama walaupun telah dihilangkan data outliers-nya, apakah masih tidak normal data kita. Kita lihat. Nah, ternyata teman-teman itu masih tidak normal. Masih tidak normal untuk data kita, yakni kurang dari 0,05. Nah, bagaimana cara yang kedua, teman-teman? Kita akan melakukan analyze seperti biasa ya, non parametric test, Legacy Dialogs, kemudian one sample case. Nah, kita pindahkan lagi, namun di sini kita pilih yang exact ini, kemudian kita menggunakan Monte Carlo. Kalau sebelumnya, teman-teman, ini kita yang sebelumnya itu kita menggunakan perhitungan asymptotic only. Jadi di SPS itu ada 3 perhitungan ya, teman-teman. Ada untuk perhitungan normalitasnya itu ada asymptotic only,
kemudian Monte Carlo, dan yang terakhir ada exact. Nah, kita akan menggunakan Monte Carlo setelah asymptotic only mendapatkan nilai yang tidak normal, maka kita akan mencoba menggunakan Monte Carlo. Kita lihat, kita pilih Monte Carlo, ini dibiarkan saja, kita continue, kita oke kembali. Nah, kita bisa lihat teman-teman dari datanya kita setelah kita melakukan penghapusan outliers, kemudian kita menggunakan asymptotic only test ya, itu masih belum normal karena nilainya di bawah 0,05, kurang dari 0,05. Kemudian kita merubah untuk perhitungannya ke Monte Carlo sehingga menghasilkan nilai 0,075 atau di atas dari 0,05. Maka bisa dikatakan untuk data ini, ketika kita menggunakan Monte Carlo, perhitungan Monte Carlo untuk normalitasnya, maka data ini berdistribusi normal teman-teman. Nah, bagaimana sih kalau memang contohnya tidak berdistribusi normal tetap walaupun kita sudah menggunakan Monte Carlo? Maka kita akan melakukan transformasi data. Namun untuk teman-teman sedikit informasi saja, ada beberapa dosen, mungkin dosen kita yang tidak menginginkan datanya itu dilakukan transformasi, sehingga mungkin kita bisa melakukan caranya itu dengan menarik kembali sampelnya kita coba tambah sampel kita lihat apakah sampel kita ini ada kekurangan. Kalau memang kurang, kita tambah lagi sampelnya kita dengan kriteria yang ada, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin karena data ini sudah sudah normal, maka kita tidak perlu melakukan transformasi teman-teman. Jadi kita hanya melakukan penghapusan data outliers dan mengganti metode penghitungan normalitas dari asymptotic only ke Monte Carlo teman-teman. Oke. Dan untuk teman-teman yang menanyakan bagaimana kita akan melakukan transformasi jika terdapat nilai yang belum normal juga, maka mungkin kita akan bahas di video yang lain teman-teman. Oke, itu saja mungkin dari saya. Sampai jumpa.